Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sugeng rahayu semua para murid dan santri dan para pemirsa. Guru setelah menyelesaikan video yang pertama dengan judul "Jangan Ikut Kekafiran Umat", pada video kali ini guru memberi judul dua yang utama, ya. Dua yang utama di dalam ilmu Sam'iyat, kitabnya Tripitaloka. Jadi kitabnya Tripitaloka, ilmunya Sam'iyat. Bab judulnya dua yang utama. Basa Jawane rong perkara sing wajib dingerteni, itu bahasa Jawa ini begitu. Para murid, para santri dimanapun berada, ilmu Sam'iyat dari video yang lain sudah diterangkan oleh guru, ya. Sam itu maknanya tiga, ngiyat, iyat itu membuka. Tiga perkara artinya jalur kehidupan, ya, jalur kehidupan. Bila mau ngomong dari sejarah fakta alam, sedikit nyimpang, 0 telu simbole wong mati. Nah, itu maksudnya di sini. Sebenarnya itu nanti arah kitabnya, ya. Maka jangan menyepelekan. Kitab itu adalah kitabnya alam. Itu sesuai dengan fakta, ya. Jangan kau lihat sesuatu dari nilai judinya. Itu mahakarya sebenarnya itu. Cuman di situ angkanya ada, gambarnya ada, tinggal tulisannya yang tidak ada. Itu kalau toh ada tulisannya, itulah petunjuk yang paling terhebat sepanjang masa. Para murid, para santri, guru memberi pemahaman yang baru tentang dua yang utama. Apa guru yang dimaksud dua? Guru menerangkan dua hal yang utama, ya. Apa guru yang dimaksud dua hal yang utama itu? Para murid, para santri, juga para pemirsa, juga para pendengar dimanapun. Ini adalah hal sesuatu yang penting, super penting, pokok, dan juga super pokok. Karena ini adalah menerangkan kebutuhan, keperluan setelah kehidupan di dunia. Karena ini menerangkan alam kubur atau alam akhirat, atau perjalanan yang akan dilalui setiap manusia, ya. Guru tidak menerangkan hewan karena kita membahas tentang manusia. Para murid dan santri, dari ilmu Sam'iyat yang lain, dari video yang lain sudah diterangkan oleh guru. Apa artinya bahwa manusia itu percaya atau iman dengan sesuatu yang tidak jelas. Mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu, kalau faktanya di sana teruji tidak seperti apa yang diimani, rugilah manusia itu. Karena di dunia adalah kesempatan yang terbaik bagi makhluk manusia untuk mengetahui dan mengerti kehidupan yang akan datang. Para murid, para santri, tidak banyak manusia pun mengerti besok pun yang akan terjadi apa. Tapi dengan kecerdasan manusia, dengan ilmu pengertian manusia, sedikit manusia pun juga akan bisa mengetahui besok dan besok apa yang akan terjadi. Tapi ada sesuatu yang ditetapkan oleh alam sebagai sang kodrat. Tatkala manusia akan pindah alam menuju ke alam yang lain, itulah menjadi ketetapan alam. Untuk mengetahui hari esok bisa ditentukan hari ini. Tatkala hari ini engkau ringan, minimal besok Anda pun juga dalam keadaan ringan. Kalau pada hari ini Anda mendapatkan kebahagiaan, minimal besok pun kalian dalam keadaan bahagia. Tapi sebaliknya, pada hari ini Anda dalam keadaan susah dan berat, bisa dipastikan besok pun bisa lebih berat. Artinya kita selalu menjaga setiap detik, setiap saat, dan setiap hari. Bagaimana kita selalu mendapatkan keberkahan, bagaimana kita menjaga perilaku dan pikiran
agar besok pun mendapat kemudahan di dalam kehidupan di dunia ini. Para murid, para santri, dua hal yang pokok ini nanti berseberangan sedikit tentang kitab-kitab yang ditulis orang-orang terdahulu. Dari video Guru Sam'iyat di kaset yang lain diterangkan, dan budaya kita pun sering kita mendengarkan, tatkala manusia meninggal itu 3 perkara yang dibawa. Pertanyaannya, benarkah itu Guru? Kita uji nanti. Ada kitab yang menulis, cara berpikirnya begini, siapa ya yang menulis itu? Cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau segala sesuatu ditulis dari bahasa Arab, itu Anda pasti membenarkan. Cara berpikirnya begitu. Karena 3 perkara yang dibawa orang meninggal, itu sampai disimbolkan tali pocong, maka orang yang dipocong itu rata-rata di tali 3, itu maksudnya begitu. Jadi itu adalah pesan atau nasihat atau informasi di dunia. Tapi nyatanya orang mati masih diberi tali 3 untuk menerangkan dimaksud. Para murid, para santri, perjalanan ruh atau jiwa atau nyawa manusia semua akan menuju kepada titiknya atau kepada asalnya. Tinggal asal Anda dari mana. Benarkah kita mampu menjaga atau kita kembali dengan syarat dan prasarana yang dibutuhkan? Para murid, para santri, kita uji dulu dari pemahaman orang-orang terdahulu membuat statement, membuat pemahaman. Tatkala manusia meninggal yang dibawa adalah 3 perkara. 1 adalah anak yang soleh. Diterangkan dari kitab yang lain dan diyakini bahwa karena anak soleh diharapkan doanya. Kalau toh memang anak soleh itu yang dibawa mati, lantas orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, orang musyrik, itu anaknya tidak ada yang soleh loh ya. Terus yang dibawa di sana apa? Itulah satu contoh, coba kita kaji, kita gali. Dari pembahasan kemarin sudah diterangkan oleh guru. Coba para pemirsa, para murid, kadang kita, Anda sangat berharap terobsesi oleh suatu tulisan atau nasihat atau informasi pentingnya anak soleh. Coba dari video ini guru memberi gambaran atau memberi pertanyaan dulu. Gambarkan, terangkan di dalam pemikiran Anda masing-masing. Yang disebut anak soleh atau anak soleha, bentuknya kayak apa, kayak siapa? Contohnya seperti siapa? Cara berpikirnya begitu. Apakah ada contohnya? Kalau toh Anda membayangkan, menggambarkan anak soleh, kok gambarkan sosok seperti A atau B atau figur. Padahal Anda tidak tahu bahwa yang kau gambarkan, yang kau idolakan, itu orang dalam kesesatan. Orang dulu-dulu dalam kesusahan. Kalian tidak tahu latar belakangnya. Lantas yang disebut anak soleh bagaimana? Ilustrasinya bagaimana? Kayak siapa? Apa kayak bapaknya? Apa kayak mbakungnya? Para murid, para santri, coba. Tatkala informasi ini kita tidak mau, tidak mampu menggali. Disitulah kesalahan pemikiran manusia, sehingga manusia itu karena semua takut tentang kematian dan mati diterangkan butuh anak soleh, berbondong-bondonglah anak-anaknya, putra-putra kita, disuruh dididik untuk belajar bahasa Arab. Sekarang diuji oleh guru, benarkah di alam sana butuh anak soleh? Kalau butuh anak soleh, yang Hindu, yang Kristen, yang Buddha, butuh anak apa? Nah, begitu. Para murid, para santri,
Sebenarnya kalau mengacu kepada kata anak soleh, itu sebenarnya bahasa dari Jawa ya, karena bahasa Kiroto Boso ya. Karena cara memahami bahasa yang salah, sehingga terobsesi sesuatu ilustrasi yang berhayal, sehingga tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang dimaksud anak soleh. Ya. Soleh itu dari bahasa Jawa, itu bahasa Kiroto Boso. Soleh sing iso noleh. Nah, itu loh. Apa guru maksudnya? Iso noleh. Artinya anak atau manusia yang mengerti. Yang dimaksud kalau anak iso noleh, anak itu mengerti kakak, adiknya. Ngerti bapak, ngerti ibunya. Itulah yang disebut anak soleh, kalau wanita soleha. Bukan harus orang yang berbahasa Arab. Berapa manusia yang terpelosok dari orang tua mengharapkan anak atau putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Putra-putrinya diajarkan bahasa Arab sehingga dengan berbahasa Arab sehingga dia malah bermusuhan dengan kakak dan adiknya, bermusuhan dengan saudaranya, bermusuhan dengan kanan dan kirinya, bahkan bermusuhan dengan bangsa dan negaranya. Itulah persepsi yang salah dengan apa yang disebut anak soleh. Para murid, para santri, para pemirsa, semoga lebih cerdas dan lebih mengerti. Pahami suatu bahasa dan kata, disitulah Anda akan mendapatkan sesuatu pengertian yang tepat dan benar. Soleh, iso noleh, artinya manusia yang mengerti kanan dan kiri. Kalau manusia statusnya anak, ngertilah yang dimaksud kanan dan kiri. Ada orang tua, ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada saudara, ada teman, ada tetangga. Itu yang disebut soleh. Itulah yang disebut anak mengerti, itulah yang disebut soleh. Bukan seperti yang kalian gambarkan, bukan seperti yang diilustrasikan dari manusia yang salah memahami apa yang disebut anak soleh. Para murid, para santri, dari yang kedua diterangkan dari kitab, orang-orang terdahulu membuat statement. Orang atau manusia meninggal atau manusia mati, itu yang dibawa adalah amal jariah. Amal jariah digambarkan sesuatu hal atau bentuk itu yang besar. Sehingga manusia itu terobsesi. Membangun pondok, nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang tempat-tempat ibadah. Nah, karena ada pemahaman seperti itu, banyaklah manusia-manusia melalui yayasan agama, mengatasnamakan agama, sehingga banyaklah sesuatu hal yang menjanjikan untuk kepentingan. Karena dengan ketakutan dan janji dari suatu kitab yang digambarkan amal jariah itu. Para murid, para santri, kalau mau diterangkan oleh guru melalui video ini, tapi kemampuan para pemirsa pun juga guru tidak bisa memastikan apa yang dimaksud guru. Sebenarnya kalau mau merujuk tentang kata jariah, itu adalah bahasa kawi yang sangat lampau, ya. Itu bahasa dewa. Jadi jariah adalah suatu alam yang dinaungi dewa. Namanya alam jariah. Dari alam jariah ada dewanya atau malaikatnya. Itu berbias kepada manusia. Diterangkan oleh bahasa kawi atau bahasa Jawa kuno. Jariah itu artinya muka. Kalau orang Jawa mengatakan pasuryan, zaman dahulu begitu. Jadi bahasa Jawanya pasuryan, jadi bahasa lebih dalamnya itu jariah. Maka yang dimaksud jariah karena ini muka, artinya nampak atau kelihatan. Maka yang disebut amal jariah adalah amal yang kelihatan, artinya kelihatannya lama. Itu.
Begitulah para murid, para santri. Karena 1900 lampau, masa lampau, bahasa ini sudah hilang. Inilah faktanya, dikupas, dikaji oleh guru. Semua di file dibuka. Jaria itu bahasa Jawa ya. Maknanya apa? Suatu gambar atau suatu bentuk yang nyata. Maka dikatakan membangun sesuatu yang nyata, nampak lama, dinamai jaria. Itu bahasa Jawa ya. Artinya pasuryan, ada, nyata, kelihatan. Itu maksudnya di situ, artinya yang disebut jaria. Dengan adanya pemahaman seperti itu, itulah sudah ratusan tahun di negara kita. Sehingga banyaknya iuran, banyaknya pungutan, banyaknya opsi surga yang dijanjikan. Sehingga dari orang-orang tertentu memperkaya dirinya, dari orang yang tidak mengerti bahasa Islam, orang yang tidak mengerti bahasa Quran, sehingga terobsesi hartanya diberikan. Diberikan kepada orang-orang yang pemalas, mengatasnamakan suatu agama. Para murid, para santri, kalau toh memang amal jariah itu dibawa meninggal, diterangkan oleh ahli pendakwah, kalau toh tempatnya dibuat ibadah, itu yang si almarhum mendapatkan pahala. Lah lantas kalau tempat ibadahnya itu ambruk, tumbang, roboh, atau terbakar, yang amal dapat apa? Itulah para murid, para santri, semoga tidak terobsesi dengan pemahaman-pemahaman dari leluhur yang sudah membuat ajaran seperti itu. Kita kaji, kita ulang ya. Lantas yang ketiga apa? Tatkala dari anak yang soleh sudah diterangkan guru arti dan maknanya, jariah sudah diterangkan, ada lagi yang diterangkan ketika tatkala manusia meninggal adalah yang dibutuhkan atau yang dibawa adalah ilmu yang bermanfaat. Diuji lagi oleh guru. Tatkala manusia mati, itu yang dibawa adalah ilmu yang manfaat. Pertanyaannya, ilmu apa yang manfaat? Kalau toh yang meninggal itu ilmu dokter atau dia seorang dokter, ilmu yang bermanfaat itu dibawa si mayit, ilmu kedokterannya, atau ilmu yang diajarkan kepada manusia yang lain di dunia. Coba para murid, para santri dikaji betul-betul ya. Kitab-kitab yang dibuat orang-orang terdahulu. Orang meninggal yang dibawa adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa coba? Bagaimana kalau ilmu pertukangan? Kalau orang yang meninggal itu tukang. Bagaimana kalau manusia yang meninggal itu orang teknik? Bagaimana seorang birokrat? Bagaimana kalau yang meninggal itu guru matematika, ilmunya diajarkan kepada muridnya, karena pandai untuk bermatematika, pandai berhitung, itu untuk korupsi, untuk menipu, untuk mencuri, untuk merekayasa. Si mayat mendapatkan apa? Para murid, para santri coba. Orang meninggal yang dibutuhkan ilmu yang bermanfaat. Lantas apa hubungannya kalau sudah mengetahui hal seperti ini? Para murid, para santri, itulah kitab-kitab pemahaman yang selama ini 1400 tahun. Lantas pertanyaannya, berapa miliar manusia yang terobsesi dengan suatu tulisan itu? Apakah benar di sana faktanya seperti itu? Para murid, para santri, melalui video ini, guru hanya menerangkan dua sebagai patokan bagi kalian para murid dan santriku dan juga para pemirsa. Sesungguhnya manusia kembali atau ganti alam menuju ke asalnya.
dua yang utama, dua perkara itu yang dibawa. Satu yang disebut adalah pengertian. Jadi bahasanya harus tepat ya. Manusia pulang atau manusia meninggal atau manusia mati, itu yang dibawa hanyalah pengertiannya. Yang mengiringi makom derajatnya. Ini diulas oleh guru nanti. Coba dipahami, disimpan di dalam memori pikiran. Dua hal yang pokok, dua hal yang utama setelah kita di dunia menuju ke asalnya. Yang dibawa, ya, yang dibawa adalah pengertian yang mengiringi makom derajatnya. Bisa diilustrasikan oleh guru. Satu contoh ini ruh. Sesuai apa yang didapat dari pengertiannya, makom derajatnya ini yang menghantar ke langit, ke surga ini. Makom derajatnya ini yang menghantar, ya. Bukan dibawa, dibedakan. Jadi yang dibawa adalah pengertiannya, yang mengiringi adalah makom derajatnya. Artinya dari versi pemahaman kehidupan setelah di dunia, ini sudah ada dua pemahaman yang tidak sama. Satu dari agama sebelah yang mengaku paling benar, dan aku dari gurumu yang dikecam sesat. Tinggal bukti dan faktanya sebagai otentik di alam sana nanti. Untuk mencapai kedua yang disebut utama, satu adalah pengertian. Disitulah manusia siapapun diberi akal oleh pikiran dari Sang Maha Pencipta. Diberi budi sebagai tolak ukur, sebagai manusia untuk mengembangkan budi dengan karya yang baik. Budi dan karya baik itulah yang menjadikan pengertian semua manusia. Tatkala akalmu sudah kau bunuh, akalmu rusak, pikirmu sudah terdogma, akal budimu tidak akan pernah mengetahui siapa dirimu dan tidak akan pernah bisa kembali ke asalnya. Karena di dalam budi manusia itulah rahmat tertinggi, dan budi itulah yang membedakan makhluk lain dengan manusia. Hewan, binatang, dan manusia tidak akan pernah sama. Bukan pikiran saja yang membedakan manusia dan hewan. Budi. Di dalam budi itu adalah pemikiran yang benar, perilaku yang benar. Perilaku yang benar dan pemikiran yang benar, itulah yang disebut budi. Tapi toh kalau selama ini manusia membedakan, beda manusia dan binatang hanya pikirannya, tidak bisa dibuat barometer. Lihat burung, bisa membuat sarang begitu baik, begitu indah. Bagi manusia, bisakah Anda membuat seperti itu? Nyatanya tidak bisa. Artinya, pikiran burung lebih pandai daripada kalian. Tapi kalau akal dan budi, manusia yang tidak mampu mengolah, dia tidak bisa. Tapi seluruh hewan dan binatang tidak akan pernah mampu berakhlak baik dan berbudi luhur. Dari berbudi luhur ini diolah, dikembangkan, dididik, disadarkan, itulah menjadi pengertian. Dari pengertian itu mengembangkan pengertian secara pribadi, hakikat pribadi, asal-usul kita, sangkan paraning dumadi. Sebagai manusia, kita harus mengerti. Kita dicipta, kita dilahirkan, kita diberi amanah, kita bertanggung jawab, kita mempunyai kebutuhan. Disitulah yang disebut akal dan budi. Itulah yang membedakan antara makhluk yang lain dengan manusia. Semoga melalui video ini guru mampu mencerahkan, mampu memberi sesuatu hal tentang yang dimaksud akal dan budi, bukan pikiran. Tatkala manusia akal dan budinya itu menyatu, manusia itu sangat sulit melakukan keburukan. Dengan atas nama pun dia sangat jauh dengan keburukan. Tapi manusia yang mempunyai akal dan budi sangat kemungkinan bisa salah. Karena dia hanya sebatas manusia. Tapi untuk niatan salah dan melakukan kesalahan sangat kecil lah.
Semoga melalui video ini pandai-pandailah menggunakan yang disebut akal dan budi, satukan manfaat atau tidak, merugikan atau tidak, menyakiti atau merusak. Para murid, para santri, dari pengertian itulah nanti di dunia kita dibina dengan kesadaran yang mutlak. Sehingga kita akan mengerti jati diri kita mengerti orang tua kita mengerti leluhur kita mengerti moyang kita mengerti dengan suku dan bangsa negara kita. Itulah bekal yang dibawa mati, dibawa pulang, menuju surga, menuju para moyang dan leluhur. Untuk menuju di sana diiringi namanya makom dan derajat. Sebagai manusia di dunia, untuk membedakan hewan, binatang, manusia, itu budayanya berbeda. Pandai-pandailah membuat perilaku atau budaya. Satu contoh tentang kematian dari kitab yang lain, video yang lain, guru sudah menerangkan. Layakkah sebagai bangsa manusia yang berbudi, tatkala meninggal hanya dipocong? Berpikirlah. Karena dari makom dan derajat itu nanti yang menghantar. Ini dipahami betul-betul para murid ya. Kalau toh suatu makom itu makhluk, boleh kambing meninggal, mati, dibuang di sungai, ditanam ala kadarnya. Itu hewan. Tapi kita bangsa manusia. Ataukah hanya cukup seperti itu? Maka melalui kitab, melalui ajaran guru, mengapa guru menyarankan? Tatkala kita meninggal, berbusanalah yang baik selayaknya manusia. Pakailah busana sesuai apa yang kalian inginkan. Sesuai makom dan derajatmu. Pakailah peti yang bagus. Itulah menandakan bahwa kita bangsa atau manusia yang mempunyai derajat. Semoga melalui video ini kita akan menjadi kesadaran, kita semakin cerdas. Kita akan bisa menempatkan kita sebagai makhluk yang beradab, makhluk yang mempunyai makom dan derajat. Janganlah kau rusak derajatmu manusia, sifat perilakumu seperti hewan dan binatang. Kita sejak dulu diajarkan para moyang bahwa kita adalah manusia yang luhur. Karena ada peradaban yang salah, ajaran yang simpang siur, agama yang salah kaprah. Sehingga berapa manusia yang hanya dibungkus kain. Tidak selayaknya itu sebagai bangsa manusia, terutama kita sebagai bangsa pribumi Pancasila. Semoga video ini mampu merubah untuk menyiapkan peradaban yang ke depan. Kita akan menjadi bangsa yang lebih luhur dari bangsa yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.